Ya, jangan kita pelit. Kita beli handphone kita bisa. Setiap ada handphone baru kita beli. Begitu. Handphone kita bisa beli. Giliran kurban alasannya banyak. Nah, ada utang lah. Kalau udah urusan korban alasannya banyak. Itu kalau kita tunaikan udhiyah atau kurban di hari raya, ya, itu adalah asuransi kita. Darah sembelihan yang kita persembahkan kepada Allah akan mengangkat seseorang sampai di puncak derajat yang tinggi di sisi Allah dengan cepat sebelum itu darah menyentuh tanah, kata Nabi SAW. Anjuran untuk kita berkurban. Ya, jangan kita pelit. Kita beli handphone kita bisa. Setiap ada handphone baru kita beli. Begitu. Handphone kita bisa beli. Giliran kurban alasannya banyak. Nah, ada utang lah. Kalau udah urusan korban alasannya banyak. Sampai dia nggak berkorban. Tahu gak? Kita tuh dianjurin untuk berkorban. Dianjurin untuk berkorban. Setiap individu kita itu dianjurin, disunnahkan untuk berkorban. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Setiap individu. An-Nabi SAW sebagaimana tadi kita dengar dari Habib Muhammad dikutip, beliau berkurban dengan 2 ekor kambing. Sayyidina Anas bin Malik, wa ana udahi bihima kama kana Rasulullah SAW yudahi bihima. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, dan saya berkurban dengan 2 ekor kambing sebagaimana dahulu Nabi Muhammad SAW berkurban dengan 2 ekor kambing. Nabi mencontohkan, Nabi melakukan. Terus juga beliau menganjurkan dan beliau menjanjikan pahala yang besar bagi setiap orang yang berkurban di hari raya. Beliau katakan, man dhaha tayyibatan biha nafsuh muhtasiban li udhiyatihi kanat lahu hijaban minan nar. Al-Imam At-Tabrani fi Mu'ajamihi, beliau meriwayatkan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang berkurban dengan lapang dada, ikhlas karena Allah, maka sungguh merupakan hijab dan benteng yang akan membentengi dirinya dari siksa api neraka. Terus itu yang namanya kurban itu akan membawa seseorang sampai kepada derajat yang tinggi di sisi Allah dengan sekejap mata. Dengan sekejap mata akan membawanya sampai Nabi bilang bahwasanya wa innad dam la yaqa'u minallahi bimakanah qabla an yaqa'a minal ard. Bahwasanya tuh darah sembelihan yang kita persembahkan kepada Allah akan mengangkat seseorang sampai di puncak derajat yang tinggi di sisi Allah dengan cepat sebelum itu darah menyentuh tanah, kata Nabi SAW. Sampai Nabi Muhammad bilang, fatayyibu biha nafsa, bahagiakan diri kalian dengan kurban yang bagus. Kalau korban jangan setengah-setengah, berkurban dengan kurban yang bagus, jangan pelit. Bakal digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita keluar, besok digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang sangat penting. Kemudian hikmah kenapa kita dianjurkan. Al-Imam Asy-Sya'rani di dalam kitabnya Al-Uhudul Muhammadiyah, Lawaqih Al-Anwarul Qudsiyah fi Bayanil Uhudil Muhammadiyah, beliau menyebutkan tentang hikmah daripada berkurban. Apa yang beliau katakan? Itu kan disebutkan di dalam beberapa riwayat, badiru bisadaqah fa innal bala la yatakhatta sadaqah. Bersegeralah kamu di dalam bersedekah, sebab bala tidak akan dapat melangkahi sedekah. Kalau kita udah sedekah, hari itu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bala, musibah dan bencana ketika kita bersedekah. Nah, setiap pagi kita sedekah, hari itu kita dijaga. Nah, khusus untuk udhiyah, kata Al-Imam Asy-Sya'rani, itu kalau kita tunaikan udhiyah atau kurban di hari raya, ya, itu adalah asuransi kita. Selama 1 tahun kita dijaga oleh Allah Ta'ala dari segala bala, dari segala musibah, dari segala bencana. Makanya ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW, ditekankan oleh para ulama untuk melakukan udhiyah. Setiap individu, setiap seorang muslim dianjurkan untuk berkurban. Kalau memang nggak memungkinkan, nggak punya kemampuan, minimal dalam satu rumah ada yang berkurban. Dalam satu atap ada yang berkurban.